Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 9 yang luar biasa. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir maupun batin kita. Tak lupa kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku. Pembahasan kita di bahasa Sunda hari ini adalah terkait novel. Kalian pasti sering dengar dengan kata-kata ini dan mungkin juga di antara kalian banyak sekali mengoleksi buku-buku yang isinya tentang novel. Karena memang novel ini membuat kita bisa menjadi berbagai karakter. Ketika kita membaca buku tentang cerita novel yang patriotik, maka kita seolah-olah menjadi pahlawan. Ketika kita membaca buku novel yang isinya tentang drama yang dramatis, maka seolah-olah kita yang menjadi pelakunya dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ada dalam isi novel tersebut, baik itu drama kolosal ataupun drama percintaan, maka kita seolah-olah menjadi pelakunya. Itu tergantung kepada bagaimana sosok pengarang dari novel tersebut dan bagaimana psikis kita, keadaan kita ketika membaca isi novel tersebut. Dan tentunya kalian akan mengoleksi atau memiliki buku novel yang isinya tentang tentunya tentang bahasa-bahasa Indonesia. Tapi kali ini di materi kita adalah novel dengan bahasa Sunda. Minggu kemarin kalian telah membaca satu novel yang ada di buku bahasa Sunda, yaitu tentang Miang ka Bandung. Baik, seperti biasa akan Pak Dik translate dulu supaya kalian minimal bisa memahami bagaimana isi dari novel ini. Baik, kita baca sama-sama ya. Miang ka Bandung. Miang ini artinya pergi. Berarti pergi ke Bandung. Otomatis novel ini bercerita tentang bagaimana tokoh ini perjalanan ke Bandung. Jadi kita lihat. Kira-kira Rabu 5, kira-kira jam 5, kuring geus anjecle dina mobil. Saya sudah anjecle itu sudah duduk ya, sudah posisi PW di mobil. Kabagian diuk teh di tukang. Ternyata dia duduknya ke bagian di belakang. Dina luhureun tumpukan karung beas. Posisi duduknya itu dia di atas tumpukan beras. Jadi duduknya di belakang, bagian di belakang mobil, dan dia ke bagian di atas tumpukan beras. Mang Mahmud diukna di hareup. Nih ada tokoh kedua, Mang Mahmud diukna di hareup. Mang Mahmud duduknya di depan, ngarendeng jeung Kang Kosasih katilu supir. Ngarendeng berdampingan dengan Kosasih, kemudian ketiga supir. Jadi ada di depan mobil, di jok depan itu ada Mang Mahmud, ada Kang Kosasih, dan juga ada supir. Tah si laing aya batur ngobrol aya nama Jana. Nah, sekarang kamu ada teman ngobrol Jana, cek supir ka kenekna. Kata supir ke keneknya. Apal kuring oge si Jana teh. Saya juga tahu Jana itu. Budak ti Guranteng ngan pendah wahuna ukur saliwat. Anak dari Guranteng
cuman kenalnya hanya kenal seliwatan, kenal apa ya, tidak kenal banget itu kan. Kadek si lain diukna sing hati-hati di bisi ragrag, hati-hati kamu duduknya, takut jatuh, kata Mang Mahmud. Jeung kade deh ulah nunutan, dan hati-hati jangan sampai nunutan tuh ngantuk. Mual mang, cekeng teh. Mual mang kata saya itu. Tekung silila, mobil geus maju ninggalkeun lembur. Enggak lama mobil sudah meninggalkan kampung. Beak jalan desa anu taringgul. Setelah selesai di perjalanan yang jalannya gak bagus, beras wae ke jalan aspal, kemudian baru menemukan jalan aspal. Rek udud mau ngerokok enggak, katanya, kata Jana sambil memberikan rokok yang sudah gepeng itu yang tadinya bagus, kemudian karena didudukin jadi apa ya, gepeng gitu, tidak bagus gitu. 2 batang, rokoknya 2 batang, balas hantem kadiukan meureun. Jadi si rokoknya itu tidak mulus karena didudukin, jadi apa seperti itu. Uing mah tara udud, cekeng teh. Saya mah nggak suka merokok, kata saya. Diuk teh ngeunah bari nyelegon, posisi duduknya pewek banget. Dina tumpukan karung beas. Si pelaku ini duduknya itu merasa nyaman karena posisinya berada dalam tumpukan beras yang harap ke tukang. Tapi posisinya itu lihatnya ke belakang bukan ke depan. Jadi tumpak mobil teh karasana mundur. Jadi naik mobil itu rasanya seperti mundur karena dia posisinya menghadap ke belakang. Lantaran gitu angin ngahiuk teh harap nebak teuing. Oleh karenanya angin yang dari belakang itu, angin yang dari depan itu kencang banget dirasakan oleh dia. Geus tepi ka mana ieu teh, cekuring. Udah nyampe mana nih, kata saya. Dume harita geus kadengnya ada Nisa. Karena waktu itu sudah terdengar suara adzan Isya. Kareke ujung berung, baru juga ujung berung, kata Jana. Ari mobil rek dibawa meeting di Bandung. Nah, ari mobil ini mau disimpan bermalam di Bandung, Jana gitu. Moal geus duduk nu mana mah rek geus balik deui lantaran yang suka naik telepon. Enggak besok setelah menurunkan barang-barang ini maka akan terus balik lagi ke mana, ke Guranteng ini, ke Guranteng, sebab besok ada barang yang mau ditarik kembali. Atuh tabu sabaraha cundukna deui ka lembur, poyah kieu di dieu keneh. Terus nyampe ke kampung lagi jam berapa dong? Orang jam segini masih di Bandung, karena tengah peting, paling juga sampai tengah malam gitu. Sawang kumaha capena si Jana. Terbayang bagaimana capeknya Jana. Meureun waktu kereureuhna teh sakedeung pisan. Barangkali dia istirahatnya itu sebentar banget. Uyuhan sakitu mah da jigana lamun kuring mah cantang teu kuat digawe kitu teh. Mendingan segitu mah. Karena kalau saya nggak mungkin kuat seperti Mang Jana tadi. Siapa itu Mang Jana? Mang Jana ini adalah ini nih, Mang Jana. Nah, Mang Jana itu adalah ini. Jana itu keneknya. Oke, kira-kira tabu 8 membugi sudut ke pasar Ciroyom. Begitu. Kurang lebih jam 8 mobil sudah sampai ke Ciroyom, pasar Ciroyom. Pasar Ciroyom ini letaknya ada di Bandung, ya. Di Bandung, pasar Ciroyom. Harita keneh muatannya dibongkar ku tukang kuli. Seketika itu juga barang-barangnya diturunkan oleh tukang kuli. Jadi ternyata ini mobil ini isinya adalah barang-barang yang mau dijual di pasar. Otomatis mobilnya kebayang kan apa yang dipakai mobilnya?
pasti mobilnya bukan mobil Avanza atau mobil-mobil mobil penumpang itu, tapi mobil yang khusus memuat barang. Jadi dia duduknya itu di belakang ditumpukan beras. Udah kebayang kan? Posisi dia pakai mobil apa, kemudian duduknya seperti apa, kondisi dia naik mobilnya seperti apa. Tah di dia kondi tempat si lain teh. Nah di sini kondi tempat kamu, kata Mang Mahmud dari mukakeun panto sambil membukakan pintu salah sahiji bangunan tembok. Sambil membuka pintu sebuah tembok. Anu disebut kios teh kira-kira ukurannya 8 meter persegi. Yang disebut kios atau toko itu kira-kira ukurannya 9 meter persegi. 9 meter persegi lumayan lah, 9 meter. Tempat sare saling mah itu tuh di luhur. Tempat tidur kamu mah di atas. Kuring unggah ke tempat yang dituduhkan ku Mang Mahmud. Saya masuk ke tempat yang ditunjukkan oleh Mang Mahmud tadi. Minangka nama lotengna. Barangkali itu loteng. Jadi tadi ditunjukin nih. Ini nih kios yang akan kamu tempati. Dan kalau untuk tidur di atasnya. Itu. Ngandepek pisan. Kayak loteng. Loteng itu ya lantai 2 gitu kan. Cuman posisinya itu tidak terlalu tinggi. Jadi depok itu nggak terlalu tinggi, posisi bangunannya itu nggak terlalu tinggi, lumayan wae keur sakalina geuleuh mah ya lumayan lah kalau buat cuman tidur mah seperti itu. Matak heran nyaksian keayaan di eta pasar teh, kaget juga melihat keadaan di pasar tersebut. Sakitu geus peuting meskipun sudah malam tapi kalah beuki rame kuno balanja, justru malah makin rame ama yang belanja. Beda deui jeung di pasar di Lemur Kuring, beda dengan keadaan di pasar saya, kata dia itu. Anu bukan lagi kan poe Senin jeung Jumaah hungkul. Yang bukanya itu pasar itu bukanya hanya hari Senin dan Jumat ya. Kitu oge ngan ukur sageretekan, begitupun juga bukanya itu di samping Senin dan Jumat doang, tapi sebentar. Tampolanan memeh tabu 10 ge geus diisieun deui. Kira-kira sebelum jam 10 itu sudah sepi. Jadi di kampungnya dia itu pasarnya beda dengan di Ciroyom. Jadi di Ciguranteng tadi kampung itu kan Ciguranteng. Ciguranteng tadi itu pasarnya itu bukanya hanya Senin dan Jumat. Itu pun hanya sebentar. Jam 10 sudah sepi. Kalau di sini di Ciroyom dia makin malam itu malah makin banyak yang belanja. Jadi kalau kamu ke daerah Bandung, itu nanti akan menemukan daerah Ciroyom namanya. Di situ ada pasar, terkenal sekali pasar Ciroyom. Itu yang jual-jual sayuran, macam-macam lah Ciroyom. Pasarnya lumayan besar juga. Menang 2 poe Mang Mahmud nunggu kiosna. 2 hari Mang Mahmud itu menunggu kios. Bari mematahan kuring kumaha prak-prakan ngalaksanakeun pancen sambil ngajarin. Mamatahan itu ngajarin. Jadi ngajarin saya. Jadi ternyata si tokoh dari novel ini adalah pedagang baru. Makanya dia lagi ditatar, lagi diajarin sama Mang Mahmud ini. Bagaimana melaksanakan tugas. Jadi dijelasin nih bagaimana kamu ketika jualan itu. Teu sabaraha hese, enggak terlalu susah sih. Ukur purah nyatet-nyatetkeun saha wae nu nyokot barang ka Mang Mahmud. Cuman mencatat siapa saja yang ngambil barang ke Mang Mahmud. Jadi tugasnya tokoh di novel ini adalah mencatat keluar masuknya barang. Siapa yang ngambil, siapa yang membeli maksudnya, siapa yang membeli barang-barang yang ada di toko tersebut. Jeung kumaha deui jeung sakumaha lobana. Kemudian banyaknya segimana. Jadi orang itu belinya itu segimana itu dia catetin. Contoh kalau beli beras 1 kilo misalkan atau 1 karung, nah dia catat. Nah itu tugasnya.
tugas tokoh utama dari si novel ini. Anu nyarokot barang teh para pedagang eceran. Jadi yang ngambil barangnya itu adalah para pedagang eceran. Nah, itu kan pasar induk tadi, Ciroyom itu. Kemudian di sini yang beli tentunya yang mau dijual lagi di ecer. Lebah urusan setorna kuring teu dibere wewenang narima. Nah, ketika setoran uangnya, saya tidak dikasih kepercayaan. Belum, karena dia baru belajar. Eta mah kudu langsung ka Mang Mahmud anu ayana di kios saminggu sakali. Jadi dia tugasnya hanya mencatat barang yang keluar, kemudian terkait pembayaran semuanya ke Mang Mahmud. Keur kuring mah enteng keneh gitu, sabab lamun kudu nyekel duit setoran sieun kieu-kieu. Bagi saya sih nggak masalah, ini tugas yang sangat ringan, sebab kalau saya disuruh megang uang setoran, takut dia masih takut ada apa-apa. Kangaranannya kalau duit teh loba pisan resikonya. Namanya megang uang itu banyak sekali resikonya. Begitu. Barang mimiti mah ngarumas pisan sare di jongko teh. Awal-awal sih merasa ngarumas itu ngerasa belum terbiasa ya, nggak enak lah. Namanya belum terbiasa, itu nggak enak. Nah, kondisi tersebut bahasa Sundanya ngarumas. Tidur di jongko itu dia ngerasa nggak enak awal-awal. Eta sudah gandeng, sabab berisik. Nah, namanya juga di pasar, tapi lima bisa oke purum. Tapi lama kelamaan juga bisa juga tidur pules walaupun berisik. Jongko anu ditungguan ku kuring mah bukan nangan berang hungkul. Toko jongko itu toko atau kios. Kios yang saya tungguin itu bukanya hanya siang. Jadi penting mah nyalse. Jadi kalau malam dia nyantai. Biasa nama Mahmud teh datangnya sok Jumat penting. Biasanya Mang Mahmud bosnya itu datangnya Jumat malam. Bari sekalian ngawal barang. Besoknya juga setelah semuanya selesai nagihin barang-barang yang diambil tadi, langsung balik lagi ke lembur ke kampungnya. Meureun aya nutumannya. Barangkali ada yang bertanya, di mana ari kuring dahar? Di mana saya makannya? Wah, di pasar teh loba pisan sabang saning tukang dahareun. Namanya di pasar lah, banyak sekali makanan yang dijual, yang dijajakan, banyak macam-macamnya. Malah daragangna oge loba anu parat tibada maghrib nepi ka subuh. Bahkan yang jualannya itu karena rame di pasar tersebut di Ciroyom ini, dagangnya itu dari setelah maghrib sampai subuh. Jadi nggak usah takut nggak ada yang jualan. Anu matak teu susah kudahareun mah asal aya keur meulina. Nggak susah kalau urusan makanan mah, beli makan mah susah, yang penting uangnya ada. Aya deui nu ngalanterkeun kuring lila ngarumas teh. Aya deui anu ngalantarankeun kuring lila ngarumas. Ada juga yang membuat saya kurang betah, yaitu dina urusan cai, yaitu masalah air. Payahna kudu daek ngincig ka belah kidul. Ya, resikonya dia harus jalannya agak jauh. Jadi ke toilet itu dari tokonya lumayan ke sebelah kidul itu selatan. Di dinya teh aya masjid lengkap jeung pemandian umum. Nah, di situ di tempat tersebut yang ada air itu juga ada masjid dan juga perlengkapan buat mandi. Ari kasorenakeun mah anu rek cai teh mending ngantai. Kalau menjelang sore toilet itu penuh. Wayahna we kudu dilanuan. Jadi kita harus lama, nunggunya lama, ngantrinya lama. Can ge saminggu kuring geus mimiti boga kawuhan. Belum juga seminggu saya sudah punya teman. Wah, dia berarti udah ada teman. Nya anu pangheulana wawuh teh para patunggon jongkok. Yang pertama dia kenal itu adalah yang jaga-jaga jongkok, yang jaga-jaga kios.
anu pagawean sapopoena teh berarti kuring yang kerjaan sehari-harinya tidak beda, sama lah dengan dia kerjaannya, nungguin kios, kemudian nyatet barang yang keluar dan lain sebagainya. Nah, si Ahid jeung si Sule, ada namanya Ahid dan juga Sule, anu matuhna di kenca katuhun jongkok tempat kuring, yang letaknya itu, letak jongkonya, letak kiosnya itu sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Jadi si Ahid dan si Sule ini temennya yang sudah kenal dengan dia, tokonya, kiosnya adalah sebelah kiri dan sebelah kanan dari tokoh ini. Si Ahid mah nungguan jongko sabangsanin bebetian. Si Ahid ini jagain toko, jagain kios yang jualan bebetian. Bebetian tuh makanan yang berasal dari tanah, bebetian kayak apa, ubi segala macam lah. Ari si Sule jongko cau, tapi Sule itu jagain toko atau kios pisang. Jadi kalau Sule juga jualan pisang, kalau si Ahid jualannya bebetian. Bebetian itu tadi makanan yang berasal dari tanah, ubi, singkong dan lain sebagainya. Itu namanya istilahnya dalam bahasa Sunda bebetian. Maranehna mah geus lila matuhna di Coroyom teh. Mereka berdua itu sudah lama katanya tinggal dan jualan di pasar Ciroyom ini. Pangnagancang loma kanu duaan teh lantaran umurna papantaran kuring. Alasan kenapa dia cepat kenal dengan dua orang tersebut karena usianya tidak jauh. Jadi sepantaran dia seusia lah. Da ari nu tarunggu di jongko sejen mah umurnya saluhreun. Orang yang nungguin jongko yang lain mah rata-rata lebih tua dari dia, makanya dia agak canggung. Tapi kalau sama Sule dan Ahid cepet kenalnya karena seusia. Jeung maranehna mah kuring bisa silih PHP-keun anu keur ditungguan. Dengan Sule dan Ahid ini bisa saling nungguin, misalkan Sule jualan pisang, dia pengen ke toilet. Nah, ketika tokonya atau kiosnya ditinggal itu, kalau ada yang beli pisang, giliran tuh entah si tokoh ini atau si Ahid yang ngelayanin. Lamun kabeneran kudu nyelang heula kacai. Ya kayak tadi. Hal-hal naon wae nu aya di pasar, apa aja yang ada di pasar, kuring menang beja ti maranehna. Apapun kejadian pasar, saya mendapatkan berita dari Ahid dan Sule. Da gening jelema nu unggal usik pangaliwota teh rupa-rupa pagaliwota. Da gening jelema anu unggal usik pagaliwota teh rupa-rupa ti mimiti pedagang nepi ka tukang copet. Ternyata yang aktivitas di pasar itu banyak sekali. Mulai dari pedagang sampai tukang copet. Nah, itu. Cerita ini, novel ini diambil dari Patepung di Bandung tahun 2005. Ini jadi judul aslinya itu Patepung di Bandung. Cetakan tahun 25, dibikin tahun 2005, halaman 65 dan halaman 62 sampai 65. Ingat ya, ini footnote ini menjadi penting sebagai syarat dari keabsahan sebuah buku. Jadi kalau kamu ngambil tulisan dari buku orang, itu harus dicantumkan nih kayak di sini. Nah, termasuk ketika kalian mengambil dari internet, misalkan punya siapa, blognya ataupun apanya itu harus dicantumkan. Jadi itu aturan dari tulis menulis ya, membuat karya tulis, aturannya seperti itu. Kalau itu bukan buah pikir kita, kalau bukan hasil pikiran kita ngambil dari orang lain, artinya kita ngambil dari orang lain, itu harus dicantumkan punya siapa itu. Seperti itu. Kalau enggak nanti ada undang-undangnya.
Oke, itu terkait novelnya. Berikutnya, nah ini tugasnya. Silahkan kalian isi di halaman berikutnya. Nih, miang kamana si Kondi teh? Pergi kemana Kondi ini? Kamu isi mana jawabannya. Naik naon miang nate? Naik apa dia berangkatnya? Pakai apa dia? Tempat naon anu dituju ke si Kondi teh? Tempat apa? Apa tempat yang dituju oleh Kondi? Kondi itu pelakunya tadi. Boga pegawai naon si Kondi teh? Dia kerjanya apa? Nungguin kios pisang, nungguin kios beras, nungguin dagang pisang, atau jagain kios bebetian yang tadi ada. Saha nu mere pagawean kasih Kondi itu? Siapa tuh yang ngasih kerjaan ke Kondi? Nah, silahkan kalian isi. Naon tugasnya Kondi di Jongko teh? Tugasnya apa sih Kondi ini di kiosnya itu? Kumaha bahasa mimiti sing di pasar Ciroyom teh. Bagaimana pengalamannya dia begitu awal-awal tinggal di pasar Ciroyom? Apa perasaannya? Ya. Di situ ada jawabannya, ada di cerita tadi. Apa yang menyebabkan Kondi ngarumas cicing di pasar? Apa yang membuat dia belum betah di pasar itu? Di pasar si Kondi wawuhna jeung dua orang patung jongkok. Siapa? Di pasar dia memiliki teman atau kenalan dua orang penjaga toko. Siapa? Ya. Apa sebabnya Kondi gancang loma jeung nuduhan? Kenapa Kondi ini cepat bisa bergaul, bisa berteman dengan dua orang yang tadi? Silakan diisi. Kemudian isinya hasilnya kalian foto, kirim ke Ustadz Dikdik. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh, soleha. Kelas 9 tidak lama lagi akan meninggalkan SMP IT Darojatul Ulum. Mudah-mudahan kalian semua bisa mendapatkan sekolah baru yang menjadi fasilitas, menjadi pengantar kepada terwujudnya cita-cita kalian. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih dan tolong dilaksanakan tugasnya. Kemudian dikirim hasilnya ke Ustadz Dikdik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.